Tarung Al-Samsi. Empat prajurit TNI terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yudus divonis 1,5 hingga 3 tahun penjara dan pemberhentian dari instansi TNI. Selamat malam pemirsa, selain dua kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya. Untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya bersama saya, Jasmine Rahmadi. Pemirsa, eksekusi pengosongan rumah yang dilakukan personel TNI di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan berujung ricuh. Warga histeris dan mahasiswa yang mendampingi terlibat saling dorong dengan petugas di lapangan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rakyatnya belum sejahtera, Pak. Suasana tegang menyelimuti proses eksekusi pengosongan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sejumlah warga menahan kesedihan dan menangis histeris saat petugas mulai meredam perlawanan di lokasi. Nggak usah peduliin abang lu. Abang nggak usah peduliin. Proses pengosongan diwarnai penolakan dari sejumlah warga. Rumah yang masih dihuni maupun kosong dimasuki petugas untuk proses pengosongan. Berbagai barang dikeluarkan dari rumah-rumah yang akan dibongkar. Aksi saling dorong tak terhindarkan ketika sejumlah mahasiswa yang berada di lokasi mencoba menahan laju petugas. Dari Jakarta, Gani Rashid, TV One mengabarkan. Ya di sini aja, Pak, biar teman-teman juga melihat. Kita minta tolong untuk stop dulu, Pak. Baru kita ngomong baik-baik, Pak. Pemirsa, keributan terjadi di salah satu markas supporter tim sepak bola yang berada di Serang, Banten pada Senin dini hari. Markas itu diserang oleh sejumlah oknum yang diduga merupakan supporter tim lawan. Inilah pemirsa detik-detik sekelompok orang menyerang sebuah rumah di Desa Sentul, Keragilan, Kabupaten Serang, Banten yang digunakan sebagai markas pendukung salah satu klub sepak bola. Dalam rekaman, sekelompok orang datang dan menyerang dengan menggunakan kayu ke kumpulan pendukung tersebut. Belum diketahui penyebab penyerangan, namun akibat insiden ini 2 orang mengalami luka-luka. Korban kemudian melaporkan kejadian penyerangan tersebut ke pihak kepolisian Polda Banten. Sengketa harta gonogini pasca perceraian di Kabupaten Pati, Jawa Tengah berujung pada eksekusi objek sengketa. Rumah 2 lantai yang berdiri di atas lahan sengketa dirobohkan setelah pengadilan menetapkan tanah tersebut sah menjadi milik pihak pemohon eksekusi, mantan istri. Puluhan warga tampak berkerumun menyaksikan proses pembongkaran sebuah rumah 2 lantai yang berdiri di atas tanah sengketa. Eksekusi dilakukan setelah Pengadilan Negeri Pati menetapkan tanah tersebut merupakan hak sah Sudarmini dalam perkara pembagian harta bersama atau harta gonogini pasca perceraian dengan mantan suaminya Sutrisno. Sebelum pembongkaran, penghuni bangunan terlebih dahulu mengosongkan rumah serta membongkar sebagian material bangunan. Upaya pencurian sepeda motor pada sebuah kantor biro jasa di Jalan Inspeksi Kalibalang, Durensawit, Jakarta Timur digagalkan korban dan warga sekitar. 2 pelaku diamankan dan diserahkan polisi. Dari rekaman CCTV terlihat 2 pelaku berupaya melancarkan aksi pencurian sepeda motor di Jalan Inspeksi Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Namun aksi keduanya digagalkan korban dan sejumlah warga.
Kejar-kejaran pun terjadi hingga ke kawasan gang di sekitar Gerai KFC Kalimalang. Satu pelaku ditangkap warga, pelaku lainnya melarikan diri meninggalkan rekannya. Pelaku diserahkan kepada petugas kepolisian sektor Durensawit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan satu pelaku yang kabur masih dalam pengejaran petugas. Tak terima disalip saat lalu lintas sedang ramai, cekcok antar pengemudi berujung salah satunya mengeluarkan senjata api, membuat suasana berubah menjadi tegang. Peristiwa ini terjadi di tengah antrean panjang kendaraan di wilayah Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Sebelumnya pengemudi yang disalip langsung turun dari mobilnya dan menghampiri pengemudi yang menyalip. Keributan pun tak terhindarkan antara kedua belah pihak. Situasi semakin memanas ketika salah seorang pengemudi mengacungkan senjata ke arah lawannya sehingga membuat suasana di lokasi semakin tegang dan kemacetan semakin panjang. Mendapat laporan dari masyarakat, tim unit reaksi cepat bersama tim Raga Polres Rokan Hilir bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan terduga pelaku yang dikenal warga sebagai koboi jalanan dengan inisial ADK. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan satu pucuk senjata jenis airsoft gun yang diduga milik terduga pelaku. ADK kemudian dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kita ke kabar lain pemirsa, Pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green yang mulai berlaku hari ini Rabu 10 Juni 2026. Harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter. Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi per hari ini. Harga Pertamax RON 92 naik sekitar 32%, yakni dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green RON 95 melonjak dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter, alias naik sekitar 34%. Adapun untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar tidak mengalami perubahan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menilai kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax tidak akan memberikan dampak besar terhadap inflasi karena Pertamax bukan bahan bakar utama untuk angkutan barang. Soal Pertamax kan naik, Pak. Dampak inflasi dari kenaikan Pertamax 30%, Pak. 30% ini Pak. Emang kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang. Pak, ini dampak Pak gimana menjaga agar Pertalite subsidi tidak jebol? Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak? Pertanyaan Pak Balai mesti ada mekanisme gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan kontrol kalau katanya Pak Bahlil. Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Jadi minim atau bagaimana, Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buat angkutan umum. Terus pemerintah akan barang juga pakai ada stimulus lagi yang diberikan Pak. Sementara pihak Pertamina menyatakan kenaikan harga BBM non-subsidi hingga 34% ini dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditentukan pemerintah. Tim TV One mengabarkan. Kenaikan harga BBM non-subsidi resmi berlaku hari ini. Sejumlah warga mengaku terkejut dengan adanya kenaikan harga Pertamax. Naiknya harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax membuat masyarakat di sejumlah daerah terkejut. Kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax ini terjadi pada Rabu 10 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kenaikan harga BBM non-subsidi ini berpengaruh pada volume penjualan Pertamax di salah satu SPBU di Lamongan, Jawa Timur. Ini menurun drastis. Mungkin masyarakat mungkin kaget ya secara drastis, mudahnya sekitar hampir 4.000. Mungkin kaget.
Meski demikian, pihak SPBU memastikan pasokan BBM dari depo Pertamina sejauh ini masih aman dan lancar. Sementara itu, di Bandung, Jawa Barat, kenaikan harga BBM non-subsidi membuat banyak warga terkejut. Selain masih banyak yang belum mengetahui adanya penyesuaian harga, besarnya kenaikan juga dikeluhkan para pengguna kendaraan. Kondisi ini terlihat di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Muhammad Ramdan, Bandung. Kami juga punya mobil, bukan berarti terlalu berkelebihan uang ya. Jadi memang untuk satu penghematan anak istri, antar anak istri sekolah ke pasar. Jadi kaget sekali saya kalau udah naik jadi 16.000 ya. Berat bagi kami sih. Warga berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga BBM non-subsidi agar tidak semakin memberatkan masyarakat. Dari Lamongan, Jawa Timur dan Bandung, Jawa Barat, Muhammad Mahrus, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax ditanggapi beragam oleh warga Yogyakarta. Sebagian warga akui baru mengetahui hari ini jika harga Pertamax mengalami kenaikan. Dan berikut laporan Danita Riyadini dan juru kamera Don Wahid dari salah satu SPBU di Yogyakarta. Kenaikan harga Pertamax ditanggapi beragam oleh warga Yogyakarta. Bahkan sebagian besar dari mereka belum tahu dan kaget kalau hari ini resmi naik atau berubah harga kurang lebih Rp4.000 per liternya. Saya akan berbincang dengan beberapa konsumen Pertamax nih pemirsa. Halo Ibu, namanya siapa? Yuli. Ibu Yuli, hari ini sudah tahu Pertamax naik? Barusan aja lihat preslisnya di atas. Sebelumnya belum tahu. Iya. Tanggapannya Ibu naik. Ini kan sebelumnya 12.300, sekarang 16.250. Seperti apa tanggapannya? Ya kaget ya Mbak ya. Biasanya kan naiknya cuma 1.000, paling banyak 2.000 ya. Kalau ini sampai 4.000. Kaget. Memberatkan? Iya, jelas memberatkan. Harapannya Ibu? Harapannya paling enggak kembali lagi yang kayak kemarin. Karena 4.000 bagi saya lumayan banyak ya. Apalagi 4.000 1 liter. Kalau sehari 2 liter kan 8.000 selisihnya per hari gitu. Terima kasih Ibu, semoga silakan melanjutkan kembali. Selain juga memberatkan, tentu hal ini juga harus menambah uang mereka ketika mengisi bahan bakar minyak jenis Pertamax ini. Saya juga akan berbincang dengan beberapa konsumen Pertamax lain pemirsa seperti apa tanggapan mereka mengenai kenaikan harga Pertamax per hari ini yang menjadi Rp16.250. Ya kalau keberatan sih ya lumayan, cuma kaget aja naiknya. Biasanya kan awal bulan, ini pertengahan bulan naik kan, cuma kaget aja. Harapannya deh seperti apa? Harapannya ya bisa turun lagi. Ya kembali ke 12 atau 10.000 kayak dulu lagi. Sudah lama jadi pengguna Pertamax, Pak? Sebenarnya ya sudah lama juga ya saya menggunakan Pertamax. Nah, tapi begitu naik jadi miris juga rasanya gitu ya. Ya intinya keberatan lah untuk kenaikan yang sangat signifikan ini, lumayan ya 3.000 lebih. Selain Pertamax juga ada Pertamax Green ya Pak ya? Betul, untuk kenaikan periode 10 Juni 2026 ada 2 item yang naik, Pertamax Green dan Pertamax RON 92. Terima kasih Pak Roni atas informasinya. Harapan dari beberapa konsumen adalah agar pemerintah meninjau kembali kemudian terkait dengan kenaikan harga Pertamax yang resmi pada mulai hari ini. Dari Yogyakarta, Danita Riyadini, Don Wahid, TV One mengabarkan. Pemirsa, Dewan Ekonomi Nasional menghadap Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta menyusul pelemahan rupiah yang sempat menyentuh 18.000 per dolar Amerika Serikat. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Khatib Basri mengingatkan pemerintah harus memperkuat kepercayaan publik di tengah resiko kenaikan harga akibat pelemahan rupiah. Anggota Dewan Ekonomi Nasional Khatib Basri mendatangi Istana Negara pada Selasa sore. Kedatangannya bersama Ketua Tim Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan melaporkan kondisi perekonomian nasional. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan dengan Presiden adalah laporan pengembangan kebijakan strategis pemerintah, seperti program makan bergizi gratis hingga percepatan transformasi digital pemerintah melalui GovTech. Khatib Basri mengingatkan pemerintah akan dampak ekonomi akibat pelemahan rupiah terhadap dolar.
Pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran dan optimalisasi program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis. Pemerintah juga harus memperkuat kepercayaan publik di tengah risiko kenaikan harga barang. Salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah dan apa yang harus dilakukan termasuk juga untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu diantaranya di dalam kaitan dengan MBG. Menurut Dewan Ekonomi Nasional, fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan terjaga. Meski demikian, pemerintah harus waspada gejolak perekonomian global yang langsung berdampak pada ekonomi dalam negeri. Dari Jakarta, Iman Fajar, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengungkap isi pertemuan antara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dan anggota DEN Khatib Basri di Istana Kepresidenan membahas strategi pertumbuhan ekonomi. Dasko menyebut pertemuan Presiden dengan Dewan Ekonomi Nasional adalah yang wajar guna memberi masukan kepada Presiden Prabowo. Tadi ada pertemuan di istana antara Pak Khatib Basri bersama Pak Luhut bertemu Pak Presiden. Mungkin ada tanggapan Pak dari pimpinan DPR, Pak? Ya, pertemuan tadi sore antara Presiden dengan Pak Luhut dan Pak Khatib Basri itu saya sudah memintakan konfirmasi dan sudah dapat konfirmasinya dari pemerintah, dari pihak istana, bahwa pertemuan tadi Pak Luhut sebagai dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Pak Khatib Basri itu sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional. Jadi Dewan Ekonomi Nasional pada hari ini memberikan masukan-masukan kepada Presiden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan strategi-strategi pertumbuhan ekonomi. Nah, sehingga kemudian Presiden dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, selain juga kemudian Presiden menganalisa dari tim ekonomi yang sudah ada dan masukan-masukan yang positif ini menurut saya adalah masukan yang berharga bagi Presiden untuk pertumbuhan ekonomi kita. Demikian. Pak, tapi kan pertemuan ini di tengah isu yang kabarnya pergantian Menkyu Pak Khatib Basri menguat namanya. Apakah juga itu ada sinyal-sinyal ke arah sana Pak dari pertemuan tadi Pak? Ya, menurut saya pertemuan tadi adalah pure memberikan masukan soal bagaimana kemudian menambah pertumbuhan ekonomi. Saya tadi sudah konfirmasi tidak ada kemudian pembicaraan-pembicaraan lain. Memang 1 hari 2 hari ini ada isu-isu yang belum bisa dipertanggungjawabkan sumber kebenarannya, tapi tadi saya sudah konfirmasi bahwa pertemuan hari ini adalah murni menerima masukan dari Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Pak Luhut dan Pak Khatib Basri sebagai anggotanya. Demikian, terima kasih. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Lampung. Dalam kunjungannya ke Krui, pesisir barat Lampung, Presiden meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir dan menyatakan akan merenovasi dan memodernisasi fasilitas kesehatan di tanah air. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, pesisir barat Lampung. Peresmian RSUD Muhammad Thohir ditandai dengan penandatanganan prasasti yang kemudian dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden. 2, 3. Sebelum melakukan peresmian, Presiden Prabowo berkeliling untuk meninjau fasilitas di rumah sakit tersebut. Kepala negara juga menyapa warga setempat yang sedang berobat serta para tenaga kesehatan yang tengah bekerja. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan akan merenovasi dan memodernisasi fasilitas kesehatan di seluruh kabupaten yang ada di Indonesia.
Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Dalam peresmian RSUD Muhammad Thohir, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan sejumlah pejabat lainnya turut mendampingi. Dari Kabupaten Pesisir Barat Lampung, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, 4 prajurit TNI terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus divonis 1,5 hingga 3 tahun penjara dan pemberhentian dari instansi TNI. Jumlah 20% pada kulit tubuh. Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta menjatuhkan vonis terhadap 4 prajurit TNI terdakwa penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus. Putusan dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Kolonel CHK Freddy Ferdian Isnartanto. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dengan hukuman berbeda kepada masing-masing terdakwa. Sersan 2 Edi Sudarko divonis 3 tahun penjara dan pidana tambahan diberhentikan dari TNI. Letnan 1 Budi Haryanto Widi divonis 2 tahun penjara dan pidana tambahan dipecat. Kapten Nandala Dwi Prasetyo divonis 2 tahun penjara. Sedangkan Letnan 1 Sami Laka divonis 1 tahun 5 bulan penjara dan tidak diberhentikan dari instansi TNI. Putusan hari ini berbeda dari apa yang dituntut oleh auditor. Di satu sisi kami sebenarnya menerima karena lebih tinggi daripada tuntutan auditor, tetapi di sisi lain memang ada yang di bawah dari tuntutan auditor, sehingga kenapa kami tadi ambil sikap pikir-pikir, kami harus melaporkan kepada pimpinan kami terlebih dahulu untuk menentukan sikap kami. Yang di kami adalah 4, itu saja. Tim Advokasi untuk Demokrasi menegaskan akan terus mengawal proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Dari Jakarta, Leo Sibarani, Dani Martin, TV One mengabarkan. Setelah menjalani proses hukum berlapis, Muhammad Keri Adrianto Riza akhirnya menerima putusan banding dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan pidana 15 tahun penjara serta kewajiban membayar uang pengganti hingga belasan triliun rupiah. Dalam putusan banding yang dibacakan Rabu siang, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Selain pidana penjara dan denda, terdakwa juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara dan perekonomian negara dengan nilai fantastis. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan banding terhadap Muhammad Keri Adrianto Riza dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina Persero, Subholding, dan kontraktor kerjasama periode 2018 hingga 2023. Majelis Hakim menyatakan Keri Riza terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun. Dalam putusan banding ini, Majelis Hakim mengubah amar putusan pengadilan tingkat pertama terkait pidana tambahan uang pengganti. Terpidana dibebankan membayar uang pengganti akibat kerugian perekonomian negara sebesar 10,5 triliun rupiah dan kerugian keuangan negara sebesar 2,9 triliun rupiah. Seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. Menimbang oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk bayar biaya perkara dalam 2 tingkat peradilan. Pemirsa, waspadai modus kejahatan berkedok asmara. Seorang pria pengangguran di Jakarta Barat ditangkap polisi setelah melakukan aksi pencurian dengan mengajak kencan korbannya lewat aplikasi kencan daring. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, sebuah mobil minibus mengalami pencurian modus pecah kaca saat ditinggal pemiliknya mengganti ban di Jalan Taman Surya, Kalideres, Jakarta Barat. Tak tanggung-tanggung, pelaku menggasak uang senilai 1,2 miliar yang ada di dalam mobil. Terlihat pemirsa kerusakan di kaca bagian kanan mobil usai pencurian modus pecah kaca di Jalan Taman Surya, Kalideres, Jakarta Barat. Menurut keterangan saksi mata, peristiwa ini terjadi saat kendaraan tersebut mengalami kempes ban. Kemudian pemilik mobil menepi dan membawa ban yang kempes ke tempat tambal ban. Namun kaca mobilnya dipecahkan pencuri yang membawa kabur uang 1,2 miliar rupiah dalam tas. Pemirsa, waspadai modus kejahatan berkedok asmara. Seorang pria pengangguran di Jakarta Barat ditangkap polisi setelah melakukan aksi pencurian dengan mengajak kencan korbannya lewat aplikasi kencan daring. Dari rekaman CCTV, terlihat pelaku keluar dari salah satu kamar hotel di kawasan Tomang, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku membawa tas kecil yang berisi 2 telepon genggam hasil curiannya. Mengetahui barangnya dicuri, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Grogol, Petamburan. Pelaku ditangkap unit reskrim Polsek Grogol, Petamburan pada salah satu tempat laundry. Pelaku dijerat pasal 364 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pemirsa, mayat pria mengapung di sebuah kolam bekas yang lama tak digunakan. Penemuan mayat pria tanpa identitas ini dihebohkan warga sekitar. Warga Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, 1 Palembang, digegerkan penemuan mayat pria mengapung di kolam. Penemuan ini langsung dilaporkan ke pihak kepolisian dan mayat korban ditemukan dalam posisi telungkup mengapung di sebuah kolam ikan. Pihak kepolisian masih mendalami penyebab pasti tewasnya korban. Usai mengambil uang untuk biaya kuliah seorang mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban jambret. Uang kuliah yang baru saja dikirim dari sang ibu pun raib seketika. Kejadian ini bermula saat korban bernama Sesi Sulistia yang merupakan seorang mahasiswi semester 4 di UIN Palembang akan membeli makanan menggunakan sepeda motor. Namun di tengah jalan, tiba-tiba seorang pria yang juga mengendarai sepeda motor mendekatinya dan langsung menarik tas yang dibawanya. Pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor berwarna silver dan sempat dikejar oleh korban, namun gagal karena kendaraan yang digunakan pelaku melaju dengan kecepatan tinggi. Korban kehilangan 1 buah tas yang berisi uang tunai untuk membayar biaya kuliah yang baru saja dikirim oleh orang tuanya. Kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura arah Jawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selasa malam, sebuah truk kontainer dari arah Jakarta menuju Cirebon menghantam sebuah warung kopi. 1 orang tewas, 2 orang terluka.
Truk kontainer bermuatan penyedap rasa menerjang dua warung yang berada tepat di sisi pantura belakang pos polisi Jungjang. Bahkan kerasnya terjangan truk berkecepatan tinggi mengakibatkan dua warung hancur luluk lantak. Wawan, penjaga warung, tewas di lokasi kejadian, sedangkan dua warga lain mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi truk kurang konsentrasi dan antisipasi saat berada di kecepatan tinggi. Sempat buron, penyelundup narkotika lintas negara sebanyak 113 kg sabu diringkus tim Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara di Aceh. Buronan narkoba lintas negara diringkus tim Ditres Narkoba Polda Sumut. Sebelumnya tersangka RR bersembunyi di rumah saudaranya. Saat disergap, RR melawan dan mencoba kabur dengan sepeda motor menuju area persawahan. Petugas terpaksa menghentikan laju motor tersangka dengan mobil hingga terjatuh ke areal persawahan. Selama dalam pelarian, buronan kasus penyelundupan 113 kg sabu ini juga memalsukan identitas KTP dan SIM yang ia gunakan untuk bersembunyi di hotel. Kabar utama akan kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kabar menarik sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam Kilas Kabar berikut ini. Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi per hari ini. Harga Pertamax RON 92 naik sekitar 32%, yakni dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green RON 95 melonjak dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter, alias naik sekitar 34%. Adapun untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak mengalami perubahan. Buronan narkoba lintas negara diringkus tim Ditres Narkoba Polda Sumut. Sebelumnya tersangka RR bersembunyi di rumah saudaranya. Selama dalam pelarian, buronan kasus penyelundupan 113 kg sabu ini juga memalsukan identitas KTP dan SIM yang ia gunakan untuk bersembunyi di hotel. Masih tadi sekaligus menutup jumpa kita di kabar utama. Saat lagi Anda akan menyaksikan kabar hari ini bersama dengan Haidar Fashal. Wakil kru bertugas, saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Sarung Al-Samsi